Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Triyudono. Pada perkuliahan hari ini, kita akan membahas tentang anatomi fisiologi pada sistem limfatik. Sebelum masuk ke sub pokok bahasan, terlebih dahulu kita tahu tentang tujuan dari pembelajaran mata kuliah tersebut. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui tentang definisi dari sistem limfatik. Yang kedua, mahasiswa mengetahui tentang fungsi dari sistem limfatik. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui tentang saluran-saluran limfe. Kemudian mahasiswa mengetahui tentang pembuluh darah dari limfe. Kemudian mahasiswa mengetahui tentang fungsi pembuluh darah limfe. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui tentang organ-organ apa saja dan sistem pembuluh darah limfe. Baik, pada gambar tersebut menjelaskan tentang bagaimana peredaran darah limfe atau peredaran limfatik di organ tubuh manusia. Jadi, peredaran darah limfe atau sistem limfatik itu terdapat pada seluruh anggota tubuh manusia, mulai dari kepala, kranium, ya. Contohnya di sini adalah palatin tonsil, kemudian ada pembuluh darah limfe di area leher atau namanya cervical lymph nodus, sampai dengan pembuluh darah yang ada di area kaki atau lymphatic fasciosis. Baik, kita lanjutkan ke sub pokok bahasan pada kali ini terkait dengan definisi dari sistem limfatik. Sistem limfatik merupakan suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi sebagai mengalirkan limfe atau getah bening ke dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan sekitarnya. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Sistem saluran limfe berhubungan erat dengan sistem sirkulasi darah. Darah akan meninggalkan jantung melalui arteri dan dikembalikan melalui vena. Susunan limfe mirip dengan plasma, tetapi dengan kadar protein yang lebih kecil. Kelenjar-kelenjar limfe menambahkan limfosit pada limfe sehingga jumlah sel itu sangat besar di dalam saluran limfe. Di dalam limfe tidak terdapat sel lain. Limfe dalam salurannya digerakkan oleh kontraksi otot di sekitarnya dan dalam beberapa saluran limfe yang digerakannya dibantu oleh katup. Fungsi sistemik dari limfe. Sistem limfe ini berfungsi sebagai yang pertama adalah absorpsi zat-zat makanan dari traktus gastrointestinal. Dia akan menyerap zat-zat makanan dari saluran pencernaan. Yang kedua adalah sebagai bertanggung jawab untuk absorpsi lemak dan salah satu mekanis pertahanan tubuh terhadap infeksi. Sistem limfatik manusia terdiri dari dua bagian penting, yaitu pembuluh limfe, jaringan, dan organ limfa. Baik, kita lanjutkan ke saluran limfe. Saluran limfe adalah cairan bening menyerupai plasma yang tidak mengandung protein plasma dan memiliki kompetensi yang serupa dengan cairan interstisial. Limfe mengangkut protein plasma yang menyerap ke dasar kapiler dan kembali ke dalam aliran darah. Limfe juga membawa partikel yang lebih besar, misal bakteri dan sisa sel dari jaringan yang rusak, kemudian difiltrasi dan dihancurkan oleh nodus limfe. Limfe mengandung limfosit
yang bersirkulasi di dalam sistem limfatik dan memungkinkannya menjaga area tubuh yang berbeda. Di lakteal usus halus, lemak diabsorpsi ke dalam limfatik yang membuat limfe disebut dengan kili atau tampak seperti susu atau cairan putih. Membran serosa yang paling lebar adalah peritoneum. Membran serosa bertalian erat dengan sistem saluran limfe. Lipatannya yang banyak itu membawa saluran limfe dan pembuluh darah. Membran ini dilapisi oleh endotelium dan di dalamnya terdapat banyak lubang-lubang halus. Lubang-lubang ini disebut stomat. Mereka berhubungan dengan pembuluh limfe dan dengan demikian menghindarkan limfe berkumpul dalam satu serosa. Kemudian pembuluh limfe. Pembuluh limfe merupakan bagian penting dalam sistem peredaran limfa. Peredaran limfa merupakan peredaran terbuka. Limfa dari jaringan akan masuk ke kapiler limfa. Kapiler limfa akan bergabung dengan kapiler limfa yang lain membentuk suatu pembuluh limfa. Pembuluh limfa akan berkumpul di pembuluh limfa dada. Limfa akhirnya akan kembali ke sistem peredaran darah. Aliran limfa dalam pembuluh limfa dipengaruhi oleh kerangka otot rangka. Di sepanjang pembuluh limfa terdapat buku limfa yang disebut dengan nodus limfa yang berbentuk seperti bulatan kecil. Semua cairan limfa berasal dari daerah kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan kanan. Akan terkumpul dalam satu pembuluh-pembuluh limfa dan bersatu menjadi pembuluh limfa kanan, disebut juga dengan ductus lymphaticus dextra. Pembuluh limfa bermuara di pembuluh vena di bawah tulang selangkangan kanan. Cairan limfa yang berasal dari bagian selain yang bermuara di pembuluh limfa kanan akan bermuara pada pembuluh limfa dada yang disebut dengan ductus thoraxicus yang bermuara di tulang selangkangan kiri. Struktur pembuluh limfa serupa dengan vena kecil, tetapi memiliki lebih banyak katup, sehingga pembuluh limfa tampaknya seperti rangkaian merjan. Pembuluh limfa yang kecil atau kapiler limfa lebih besar dari kapiler darah dan terdiri hanya atas lapis endotelium. Pembuluh limfa bermula sebagai jalinan halus kapiler yang sangat kecil atau sebagai rongga-rongga limfa di dalam jaringan berbagai organ. Sejenis pembuluh limfa khusus disebut lakteal, dijumpai dalam vili usus kecil. Kelenjar limfa berbentuk kecil lonjong atau seperti kacang dan terdapat di sepanjang pembuluh limfa. Kerjanya sebagai penyaring dan dijumpai di tempat-tempat yang terbentuknya limfosit. Kelompok-kelompok utama terdapat di dalam leher, aksila, torak, abdomen, dan lipatan paha. Sebuah kelenjar limfa mempunyai pinggiran yang cembung dan yang cekung. Pinggiran yang cekung disebut hilum. Sebuah kelenjar terdiri atas jaringan fibros, jaringan otot, dan jaringan kelenjar. Di sebelah luar, jaringan limfa terbungkus oleh kapsul fibros. Dari sini, keluar tajuk-tajuk dari jaringan otot dan fibros, yaitu trabekulé, masuk ke dalam kelenjar dan membentuk sekat-sekat. Ductus limfa kanan ialah suatu saluran yang jauh lebih kecil dan mengumpulkan limfa dari sebelah kanan kepala dan leher, lengan kanan, dan dada sebelah kanan, dan menuangkan isinya ke dalam vena yang berada di sebelah bawah kanan leher.
Hampir semua jaringan tubuh memiliki pembuluh limfatik, kecuali sistem saraf pusat, tulang, dan sebagian besar lapisan superficial kulit. Suatu infeksi, pembuluh limfe dan kelenjar dapat meradang, yang tampak pada pembengkakan kelenjar yang sakit di ketiak atau lipatan paha dalam. Hal sebuah jari tangan atau jari kaki yang terkena infeksi. Nah, pada gambar ini menjelaskan tentang saluran-saluran limfatikus yang beredar di semua organ tubuh. Akan tetapi, saluran-saluran limfatikus itu mempunyai katup-katup. Ya. Katup-katup tersebut dari mulai leher, kemudian aksila, ada yang di inguinal, baik itu dekstra maupun sinistra, ada juga yang ada di sistem gastrointestinal, ya, dan ada juga yang di area jantung, yang tadi sudah dijelaskan di pembahasan yang di atas. Kemudian terkait dengan fungsi pembuluh limfe, yang pertama adalah mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua, mengangkut limfosit dan kelenjar limfe ke sirkulasi darah. Yang ketiga, membuat lemak dan saluran diemulsi dari susu ke sirkulasi darah. Menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Yang terakhir, menghasilkan sel-sel antibodi untuk melindungi terhadap kelanjutan dari infeksi. Kemudian, organ-organ dan jaringan sistem limfatik. Organ-organ limfoid mencangkut sumsum merah, nodus limfa, kelenjar timus, dan tonsil. Organ limfoid ini berperan untuk mengumpulkan dan menghancurkan mikroorganisme penginfeksi lain di dalam jaringan limfoid. Organ limfoid itu terdiri dari, yang pertama adalah sumsum merah. Sumsum merah mencakup jaringan yang menghasilkan limfosit. Saat dilepaskan dari sumsum merah, sel-sel limfosit masih identik. Perkembangan selanjutnya, apakah akan menjadi sel B atau sel T tergantung pada tempat pematangannya. Sel B mengalami pematangan di sumsum merah, sedangkan sel T mengalami pematangan di timus. Kedua jenis limfosit tersebut akan bersirkulasi di seluruh tubuh dan limfe. Kemudian, terkonsentrasi dalam limfe, nodus limfe, dan jaringan limfatik. Yang kedua adalah nodus limfe atau kelenjar limfa. Nodus limfa merupakan organ yang berbentuk kacang kecil atau oval yang terletak sering berkumpul di sepanjang pembuluh limfe. Limfe mengalir melalui sejumlah nodus, biasanya 8-10 nodus sebelum kembali ke sirkulasi vena. Ya, tadi gambarnya sudah ada di halaman paling depan ya, terkait dengan nodus limfe. Nodus limfe sebuah kelenjar limfe yang mempunyai pinggiran yang cembung dan yang cekung. Pinggiran yang cekung disebut hilum. Sebuah kelenjar terdiri atas jaringan fibrus, jaringan otot, dan jaringan kelenjar. Di sebelah luar, jaringan limfe terbungkus oleh kapsul fibros. Dari sini keluar tajuk-tajuk dari jaringan otot dan fibros, yaitu tuberkule, masuk ke dalam kelenjar dan membentuk sekat-sekat. Ruangan di antaranya berisi jaringan kelenjar yang mengandung banyak sel darah putih atau limfosit. Pembuluh limfe aferen menembus kapsul di pinggiran yang cembung dan menuangkan isinya ke dalam kelenjar. Bahan ini bercampur dengan benda-benda kecil daripada limfe yang banyak sekali terdapat di dalam kelenjar, dan selanjutnya campuran ini dikumpulkan pembuluh limfe aferen yang mengeluarkan melalui hilum. Arteri dan vena juga masuk dan keluar kelenjar melalui hilum.
Kerjanya sebagai penyaring dan dijumpai di tempat-tempat terbentuknya limfosit. Kelompok-kelompok utama terdapat di dalam leher, aksila, torak, abdomen, dan lipatan paha. Nodus limfa diselubungi jaringan ikat longgar yang membagi nodus menjadi nodus-nodusul atau nodulus-nodulus. Tiap nodulus mengandung ruang-ruang atau sinus yang berisi limfosit dan makrofag. Saat cairan limfo melewati sinus, maka makrofag akan memakan bakteri dan mikroorganisme. Kemudian kita lanjut ke fungsi nodus limfo. Yang pertama, fungsi sebagai filtrasi dan fagositosis. Cairan limfo difiltrasi oleh jaringan retikuler dan limfoid saat melalui nodus limfo. Materi yang mengendap adalah mikroba, fagosit yang hidup dan mati yang berisi mikroba yang dimakan, sel dari tumor ganas, sel jaringan yang rusak, serta partikel yang dihirup. Materi organik dihancurkan di nodus limfo oleh makrofag dan antibodi. Sebagian partikel anorganik yang diinhalasi tidak dapat dihancurkan di nodus limfo oleh fagositosis. Sebagian partikel ini tetap di dalam makrofag dan tidak menyebabkan sel terbunuh atau rusak. Fungsi yang kedua adalah proliferasi limfosit. Limfosit T dan B teraktivasi memperbanyak diri di nodus limfo. Antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B terensitisasi masuk ke limfo dan darah lalu mengalir ke nodus-nodus limfa. Yang berikutnya adalah limfa. Limfa merupakan organ limfoid yang paling besar. Limfa merupakan sebuah kelenjar yang berwarna ungu tua yang letaknya di sebelah kiri abdomen di daerah hipogastrium sinistra atau di bawah iga ke-9, 10, dan 11. Limfa berdekatan pada fundus dan permukaan luarnya menyentuh diafragma. Limfa menyentuh ginjal kiri, kelokan kolon dan kiri atas, dan ekor pankreas. Limfa terdiri atas jaringan struktur dan jaringan ikat. Di antara jalinan-jalinan itu terbentuk isi limfa atau pulpa yang terdiri atas jaringan limfo dan sejumlah besar sel darah. Limfa dibungkus oleh kapsul yang terdiri atas jaringan kolagen dan elastis dan beberapa serabut otot halus. Dari kapsul itu keluar tajuk-tajuk yang disebut trabekule yang masuk ke dalam jaringan limfo dan membaginya dalam beberapa bagian. Yang berikutnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus itu tempat di mana limfosit berkembang menjadi sel T. Kelenjar timus berada di bagian atas mediastinum di belakang sternum dan memanjang ke atas hingga dasar leher. Berat kelenjar timus ini sekitar 10-15 gram pada saat lahir dan tumbuh hingga pubertas selanjutnya akan mengalami atrofi. Pembuluh darah limfo masuk dan keluar melalui hilum yang berada di permukaan dalam. Pembuluh-pembuluh darah itu menuangkan isinya langsung ke dalam pulpa sehingga darahnya dapat bercampur dengan unsur-unsur limfa dan tidak seperti pada organ-organ lain yang dipisahkan oleh pembuluh darah. Darah yang mengalir dalam limfa dikumpulkan lagi dalam sebuah sinus yang bekerja seperti vena dan yang mengantarkan darahnya ke dalam cabang-cabang vena. Cabang-cabang ini bersatu dan membentuk vena limfa. Vena ini membawa darahnya dari limfa masuk ke peredaran gerbang dan diantarkan ke hati. Adapun fungsi limfa yang pertama adalah sebagai fagositosis, leukosit, trombosit, dan mikroba di fagositosis di limfo. Tidak seperti nodus limfo tidak memiliki limfatik afren yang masuk sehingga limfo tidak terpapar penyakit yang disebarkan oleh limfo. Yang kedua adalah sebagai cadangan darah. Limfo mengandung 350 ml darah dan dalam respon terhadap stimulus limfatik dapat dengan cepat mengembalikan volume ini ke sirkulasi, misalnya pada perdarahan.
Yang ketiga, sebagai respon imun. Limfa mengandung limfosit B dan T yang diaktifasi oleh keberadaan antigen. Misal, pada infeksi, proliferasi limfosit saat infeksi yang serius dapat menyebabkan pembesaran limfo atau dinamakan splenomegali. Yang keempat adalah eritropoiesis limfo, dan hati merupakan tempat memproduksi sel darah janin yang penting. Selain itu, limfo juga dapat memenuhi tugas fungsi pada orang dewasa pada saat dibutuhkan. Nah, pada gambar ini menjelaskan letak dari anatomi kelenjar timus. Ya, dia berada di area sternum di tengah-tengah. Kemudian ada juga kelenjar tonsil. Ya, kemudian ada juga di area pankreas. Berat dari kelenjar timus saat pubertas kurang lebih 30-40 gram. Timus disekresikan hormon timopoetin yang menyebabkan kekebalan pada sel T. Timus berbeda dengan organ limfoid lainnya karena hanya berfungsi untuk tempat pematangan limfosit T. Selain itu juga, karena timus adalah satu-satunya organ limfoid yang tidak memerangi antigen secara langsung. Yang berikutnya adalah tonsil. Tonsil adalah organ limfoid yang paling sederhana. Kedua tonsil terdiri juga atas jaringan limfe. Letaknya antara dua liang foveus atau lengkung langit-langit dan mendapat persediaan limfosit melimpah di dalam cairan yang ada permukaannya dan yang ada di dalam sela tonsil. Sejumlah besar jaringan limfoid masuk ke dalam formasi limfe, membran serosa, dan di dalam kulit usus halus. Di dalam usus, mereka ditampung dalam mukosa atau selaput lendir. Di beberapa tempat dijumpai beberapa nodulus jaringan limfe. Hilus centralis di dalam filus berhubungan dengan pembuluh limfe dalam jaringan submukosa. Dari sini, limfe keluar dan akhirnya sampai ke receptaculum hili. Tonsil terdapat di mulut dan tenggorokan. Tonsil juga berfungsi untuk melawan infeksi pada saluran pernapasan bagian atas dan faring. Oleh sebab itu, antigen dihancurkan dengan ditelan dan diinhalasi. Fungsi dari sistem limfe yang pertama adalah mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua, mengangkut limfosit dari kelenjar limfe ke sirkulasi darah. Yang ketiga, untuk membawa lemak yang sudah dibuat emulsi dari usus ke sirkulasi darah. Saluran limfe yang melaksanakan fungsi ini adalah saluran lakteal. Yang berikutnya, kelenjar limfe menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran organisme dari tempat masuknya. Yang terakhir, kelenjar limfe menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap kelanjutan infeksi. Baik, dari pembahasan tersebut ya, ada tadi bisa direview mulai dari definisi sistem limfatik sampai dengan organ-organ yang bekerja dan fungsi-fungsinya. Mudah-mudahan dari pembahasan ini mahasiswa dapat mengetahui tentang anatomi dari sistem limfatik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mahasiswa boleh mereview lagi supaya lebih paham terkait dengan anatomi fisiologi sistem limfatik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.